semua, perkenalkan saya Fiona, saya adalah siswa kelas 11 dari sekolah SMA swasta Tunas Baru. Nah, di video ini saya akan membahas banyak 4 soal, yaitu materi yang pertama bab 7 turunan fungsi dan bab 8 integral dari buku yang saya dapatkan, yaitu buku Matematika Mandiri pada kelompok wajib SMA. Nah, mari kita lanjutkan video ini pembahasannya. Silahkan ditonton sampai habis. Dadah! Oke, untuk soal yang pertama, saya ambil pada halaman 118 nomor 42. Soalnya adalah, jika Y sama dengan 5 ditambah dengan akar X dibagi dengan akar X dikurang 5, maka turunan DY terhadap X adalah... Nah, yang pertama-tama kita harus ketahui bahwasannya ini adalah sebuah simbol, bukanlah pembagian. Kemudian dapat kita lihat pada rumus yang tertera di sini, pada bagian atasnya itu merupakan rumus fungsi turunan yang sama seperti persamaan yang terdapat pada soal. Dan dapat kita tandain yang di atas ini adalah U, yang di bawah adalah V. Selanjutnya, untuk mencari suatu turunan fungsi pada pembagian, kita dapat mencari terlebih dahulu U aksen dan V aksennya. Yang pertama kita cari adalah U aksennya. Nah, kita tahu bahwa akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Dan pada soal, pada U adalah di situ ada 5. Konstanta jika kita turunkan, dia akan menjadi 0. Maka, yang tersisa adalah X pangkat setengah. Kita turunkan setengahnya ke depan menjadi 1/2 X. Nah, pada turunan fungsi, pangkatnya itu jika setelah diturunkan akan dikurang dengan 1. Maka, X pangkat 1/2 akan dikurang dengan 1, hasilnya itu adalah minus setengah. Jadi, 1/2 X pangkat setengah, yang akan sama dengan 1/2 akar X. Selanjutnya, untuk mencari V aksen, itu akan menghasilkan hasil yang sama, karena konstantanya 5, dan jika diturunkan akan menjadi 0, dan yang tersisa adalah 1/2 akar X. Selanjutnya, kita dapat mencari Y aksen dengan rumus yang telah tertera tadi, yaitu U aksen dikali V, dikurang dengan U dikali V aksen dibagi dengan V kuadrat. Kemudian kita masukkanlah nilai U aksen, V, dan U serta V aksennya. Oke, setelahnya kita kalikan ini ke dalam, yang akan menjadi hasil akar X dibagi dengan 2 akar X dikurang dengan 5/2 akar X dikurang dengan 5/2 akar X juga, dan dikurang dengan akar X per 2 akar X dibagi dengan akar X dikurang 5 kuadrat. Selanjutnya, kita dapat menjumlahkannya. Tadi akar X dibagi dengan 2 akar X itu telah habis karena positif dan negatif yang sama-sama bernilai 1. Kemudian sisa minus 5/2 akar X dikurang dengan minus 5/2 akar X juga, yang akan menghasilkan minus 10/2 akar X dibagi dengan akar X dikurang 5 kuadrat. Lalu jika kita bagikan dengan 2, akan menjadi minus 5/2 akar X dibagi dengan akar X dikurang 5 kuadrat. Nah, di sini ada di mana suatu pecahan A per B per C per D akan menjadi A per B dikali dengan D per C. Sama halnya dengan hasil yang kita dapatkan ini, jika kita menggunakan rumus yang tadi, maka akan mendapatkan hasilnya itu adalah minus 5 per akar X dikali dengan akar X dikurang 5 kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal yang kedua. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2 ada pada halaman 119 nomor 51. Soalnya adalah persamaan garis normal dan garis singgung pada kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat ditambah 7. Di titik 2, minus 5 adalah, di sini soalnya saya tambah garis singgung. Nah, pertama-tama kita buat terlebih dahulu diketahui dan ditanya agar memudahkan kita dalam mengerjakannya. Nah, diketahuinya itu bisa kita isi yang dari atas itu kurvanya dan juga titiknya. Di sini titik 2, minus 5 ini dapat kita asumsikan sebagai X dan Y yang akan kita pakai nantinya. Dan ditanyanya itu adalah GS atau garis singgung dan GN atau garis normal. Yang pertama-tama kita cari di sini itu adalah M. M itu adalah gradien di mana dia merupakan turunan dari fungsi yang di atas. Nah, kita tandakan dengan Y aksen. Lalu kita buat Y aksen
di dalam kurungnya X, karena X ini akan kita pakai untuk mencari gradiennya yang memasukkan semua nilai-nilainya. Kemudian kita turunkan Y-nya itu menjadi 3x kuadrat dikurang 10x. Dan kita ubah nilai X-nya ini menjadi 2. Dan kita dapatkan hasilnya itu adalah M sama dengan minus 8 atau gradiennya adalah minus 8. Selanjutnya untuk mencari garis singgung, kita dapat menggunakan rumus Y dikurang dengan Y1 sama dengan M dikali dengan X dikurang dengan X1. Di sini Y1 dan X1-nya ini kita masukkan dari nilai X dan Y. Bukan kita masukkan ke nilai X dan Y di rumus. Karena dari suatu persamaan itu akan menghasilkan X dan Y, bukanlah X1 ataupun Y1 ya. Lalu kita masukkanlah nilai Y1 dan X1-nya itu adalah minus 5 dan 2, serta M-nya itu adalah minus 8, dan kita masukkan kali-kaliannya. Dan kemudian kita pindahkan ruas, karena X itu tidak boleh bernilai negatif. Kita harus pindahkan ruas agar X-nya itu adalah bernilai positif. Kita pindahkan dari dia ruas kanan menjadi ruas kiri, yang hasilnya adalah 8X tambah Y dikurang 11 sama dengan 0. Selanjutnya untuk cara yang ketiga, kita mencari garis normal dengan rumus yang sama, Y1 dan X1-nya, hanya saja yang berbeda pada gradiennya yang kebalikan dari garis singgung dan bernilai negatif. Nah, di sini nilai M-nya itu adalah 1 dikurang dengan minus, yang akan menjadi positif. Karena dia minus dikali dengan minus, jadi hasilnya itu positif 1/8. Lalu kita kalikan dia dengan 8 agar hilangkan pecahan di bawahnya. Yang akan mendapatkan hasil dari suatu perkaliannya itu adalah X dikurang 8Y dikurang dengan 42. Jadi inilah hasil persamaan garis singgung dan garis normal dari kurva yang kita cari pada titik 2,-5. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal yang ketiga pada bab 8 integral. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal yang ketiga, itu ada pada bab 8 integral, halaman 133 nomor 19. Soalnya adalah integral dari 2 akar X ditambah dengan 1 per X kuadrat dx sama dengan. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui rumus dasar dari integral. Rumus dasarnya itu adalah integral X pangkat N dx sama dengan 1 per N tambah 1 dikali dengan X pangkat N tambah 1, dan jangan lupa untuk ditambah dengan C. Oke, turunan fungsi dan integral ini sangat memiliki kemiripan, hanya saja kebalikannya. Integral merupakan kebalikan dari turunan fungsi. Kalau pada turunan fungsi kita mengurangi pangkat yang setelah diturunkan, sedangkan di integral kita menambahkan pangkatnya. Tadi pada turunan fungsi kita tahu bahwasannya akar X itu adalah X pangkat setengah. Nah, kita mengerjakan soalnya. Di sini, 2 di dalam integral itu dapat kita majukan ke depan integral menjadi 2 integral X pangkat setengah ditambah dengan X pangkat 2 kita naikkan ke atas menjadi X pangkat minus 2 dx. Selanjutnya kita selesaikan pengintegralannya. Dan integralnya hilang, dx-nya juga, kita turunkan dia menjadi 2 dikali dengan, nah, pangkat dari si X itu, pangkat setengahnya kita turunkan ke depan dan kita tambah dengan 1. Jadinya 2 dikali dengan 1 per 1/2 ditambah 1, X pangkat 1/2 ditambah 1, ditambah dengan 1 dibagi dengan minus 2 ditambah 1, dikali X pangkat minus 2 ditambah 1, dan jangan lupa ditambah dengan C. Karena setelah kita lepas dari pengintegralan atau dx, kita harus tambah dengan C langsung ya. Selanjutnya dapat kita selesaikan pertambahan pecahannya. Nah, kita dapat
Di sini itu 3/2 itu dapat kita pisah, karena 3/2 itu pertambahan dari pangkat perkalian di mana 1 dengan 1/2. Bisa kita pecah dan kita dapat hasil dari suatu pengintegralannya itu adalah 4/3 dikali X akar X dikurang dengan 1/X ditambah dengan C. Lalu kita masuk ke pembahasan soal keempat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal keempat, itu ada pada halaman 136 nomor 49. Soalnya adalah integral 4x kurang 2 akar x kuadrat dikurang x tambah 3 dx sama dengan. Nah, untuk soal ini kita harus menentukan terlebih dahulu nilai U yang mana. Nah, nilai U ini kita letakkan pada dimana suatu perkalian dia terdapat pada pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya itu adalah x kuadrat. Walaupun dia dalam akar, dia tetap memiliki pangkat tertinggi yaitu 2 daripada 4x. Maka kita tandain akar x kuadrat dikurang x tambah 3 itu adalah U. Yang dimasukkan dalam nilai U itu hanyalah x kuadrat dikurang x ditambah dengan 3. Lalu kita tulis turunan du terhadap dx. Itu adalah turunan dari U-nya. Nah, U-nya itu turunannya itu adalah 2x dikurang dengan 1. Kalau 3 kan konstanta, dia 0. Kemudian dx itu sama dengan du dibagi dengan 2x kurang 1 karena kita pindahkan ruas du dan dx-nya. Lalu kita tulis untuk mencari integralnya itu adalah integral 4x dikurang dengan 2 dan u tadi kita tuliskan akar u dan dx kita ganti menjadi nilai yang di atas itu adalah du per 2x dikurang dengan 1. Selanjutnya kita bisa pisahkan 4x itu menjadi 2x supaya bisa kita coret. Nah, jadi integral 2 buka kurung 2x dikurang 1 dikali dengan akar u itu kan tadi adalah u pangkat setengah dikali dengan du per 2x dikurang 1. Nah, di sini 2x dikurang 1 bisa kita coret. Kemudian kita hilangkan integralnya menjadi 2 dikali dengan pangkatnya tadi kita turunkan ke depan dan ditambah dengan 1. Itu jadinya 1/1/2 ditambah dengan 1 dan pangkat U-nya itu 1/2 ditambah 1 dan jangan lupa ditambah C. Nah, kita dapatkan hasil pertambahan perpecahannya itu adalah 2 dikali dengan 1/3/2 U pangkat 3/2 ditambah dengan C. Kemudian dapat kita kalikan perpecahannya tadi itu adalah 4/3 dan U-nya kita ganti dengan nilai U di atas yaitu x kuadrat dikurang x tambah 3 dipangkatkan 3/2 ditambah dengan C. Lalu kita pisahkan terhadap pangkatnya itu agar bisa kita buat menjadi akar dan perkalian. Dan didapatkan hasilnya adalah 4/3 dikali dengan x kuadrat dikurang x tambah 3 dikali akar x kuadrat dikurang x tambah 3 dan ditambah dengan C. Jadi ini adalah hasil perkalian pengintegralannya. Sekian adalah 4 soal pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menonton.